Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi dalam Pastor Talk dengan saya Pastor Rian Tanuwijaya. Senang sekali saya kembali boleh membagikan kebenaran firman Tuhan pada episode kali ini. Dan saya berdoa bahwa setiap firman Tuhan yang dibagikan bisa memberkati kehidupan kita semua, sehingga kita boleh terus berjalan dalam terang Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Karena setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, namun mengerjakan perkara yang besar dan pastinya berhasil di dalam nama Yesus. Amin. Hari ini judul yang akan saya bawakan adalah Lebih Baik Mengampuni. Mari sama-sama kita baca ayat firman Tuhan yang diambil dari Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, siapa di antara kita di sini yang pernah menghadapi kondisi di mana ada orang lain yang berbuat salah terhadap kita? Pastinya banyak ya. Dan yang lebih parah lagi itu kalau yang menyakiti kita adalah orang yang hubungannya sangat dekat dengan kita. Misalnya istri, suami, orang tua, atau anak-anak kita sendiri, atau mungkin sahabat kita sendiri yang menusuk kita dari belakang kayak gitu. Karena kenyataannya saudara, semakin dekat kita dengan orang lain, maka akan semakin besar kemungkinan gesekan yang akan timbul, dan pada akhirnya mungkin akan terjadi saling menyakiti. Kalau hubungan kita jauh, maka kemungkinan akan adanya gesekan itu tidak setinggi itu, dan kemungkinan untuk saling menyakiti juga tidak besar gitu ya. Nah, lalu bagaimana respon kita sebagai orang percaya ketika kita disakiti secara dalam oleh orang-orang tersebut? Saya ingat ada orang yang pernah cerita ke saya, dia tuh punya trauma di masa kecil karena rumah tangga orang tuanya yang berantakan. Akhirnya dia juga kena dampak dan masih traumatis sampai hari ini gitu. Dan bagaimana seharusnya kita meresponi hal ini ya? Pastinya secara alami, di hati kita akan timbul yang namanya kepahitan. Mungkin terhadap salah satu pihak dari orang tua yang dimaksud. Namun, apa iya kita harus terus hidup di dalam kepahitan seperti ini? Firman Tuhan yang kita dengar barusan dari Kolose 3 ayat 13 mengajarkan kita untuk kita melepaskan pengampunan seorang akan yang lain. Saya coba renungkan firman Tuhan ini, dan saya pikir hikmat Tuhan mengajarkan saya, ternyata ada beberapa hal yang bisa kita pelajari mengenai mengampuni, dan bahwa mengampuni itu adalah sebuah langkah terbaik yang bisa kita ambil kalau kita ada dalam posisi terluka seperti ini. Kenapa begitu ya? Yang pertama, mengampuni itu lebih bermanfaat untuk korban daripada untuk pelaku. Saya ulangi lagi ya. Mengampuni itu lebih bermanfaat untuk si korban daripada untuk si pelaku. Kedengarannya terbalik ya. Tapi sesungguhnya ketika kita melepaskan pengampunan, ada suatu beban di pundak kita tuh yang rasanya terlepas. Nah, saudara tahu nggak bahwa menyimpan dendam, menyimpan kepahitan, itu sebenarnya adalah sebuah belenggu. Belenggu itu seperti sebuah rantai yang mencengkram kaki kita, dan menyimpan dendam itu membuat kita tidak bisa melangkah maju. Karena hal itu membuat kita terus terikat di area itu. Nah, Tuhan menginginkan kita sebagai orang percaya untuk terus bertumbuh di dalam iman, menjadi orang percaya yang dewasa. Namun, dalam perjalanan iman kita, kalau kita dalam kondisi terbelenggu di dalam dendam ini, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa maju ke level yang Tuhan inginkan. Nah, pada akhirnya yang rugi adalah diri kita sendiri. Nah, pernah nggak sih saudara rasakan ketika saudara melepaskan pengampunan atau memaafkan orang lain itu, entah kenapa kok rasanya lega buat diri kita sendiri ya? Unik ya? Inilah yang terjadi, yaitu belenggu kepahitan yang mengikat kita, itu sudah terlepas ketika kita melepaskan pengampunan. Nah, mungkin ada yang tanya, terus dia yang salah sama kita enak dong ya? Orang gak ngapa-ngapain, minta maaf aja, enggak. Tetapi kok bisa dapat pengampunan secara cuma-cuma dari kita?
Jangan salah dulu saudara. Memang secara kasat mata akan terlihat seperti itu ya. Kelihatannya orang ini bisa, wah dia berbuat salah tapi dia enak aja gitu. Nggak menerima ganjarannya gitu ya. Namun yang harus tetap kita ingat di sini adalah firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Barang siapa berbuat dosa, dia akan tetap menerima konsekuensinya. Dan yang paling penting untuk kita ingat di sini adalah hakimnya itu Tuhan, bukan kita. Bukan kitalah yang punya wewenang untuk menentukan orang tersebut harus menerima hukuman apa. Itu bukan bagian kita, saudara. Itu bagiannya Tuhan pada hari penghakiman nanti. Jadi ketika kita tahu kebenaran ini, kita bisa lebih mudah mengatakan, ya udah Tuhan aja yang nanti yang tentukan. Bagian saya adalah saya mau melepaskan pengampunan. Dan untuk saat ini, demi kebaikan diri kita sendiri, agar kita dapat terus melangkah maju, ayo lepaskanlah pengampunan itu. Jangan biarkan kita ditipu oleh si iblis. Iblis tuh akan selalu bilang, wah memang dia tuh memang orangnya jahat ya. Ih bener-bener deh, saya sampai kapanmu gak akan bisa maafin dia gitu. Jangan biarkan kita mau terus hidup di dalam belenggu itu, ikatan dosa itu, yaitu dengan mendendam. Hari ini saya mau kita mengingat orang-orang yang pernah bersalah sama kita. Terutama kalau hal itu masih melukai kita sampai hari ini. Mungkin ada orang-orang terdekat kita, orang tua kita, suami atau istri kita, anak-anak kita, yang mungkin berbuat salah sama kita yang benar-benar sangat menyakiti hati kita dan sangat susah untuk kita maafkan dan sangat susah untuk kita lupakan. Saya tahu itu gak mudah, saudara. Namun kalau Tuhan melalui firman-Nya mengajak kita untuk kita melepaskan pengampunan, saya yakin dan percaya Roh Kudus pasti akan memampukan kita untuk bisa melepaskan pengampunan tersebut. Ayo, lepaskanlah pengampunan itu. Meskipun dia gak layak terima pengampunan itu, kita juga ingat bahwa kita pun sendiri tidak layak menerima pengampunan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Namun Tuhan yang kita sembah dengan kasih karunia-Nya telah memberikan itu semua secara cuma-cuma buat kita. Artinya setiap kita yang percaya di dalamnya juga pasti Tuhan mampukan, Tuhan berikan kuasa untuk melepaskan pengampunan tersebut. Itu saja yang bisa saya bagikan di hari ini. Saya berdoa firman Tuhan ini boleh memberkati kehidupan kita semua dalam melangkah hari ini. Dan saya yakin firman Tuhan ini bekerja untuk mengajar kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau hari ini Tuhan berfirman kepada kami semua untuk kami boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus sendiri yang telah menjadi teladan untuk mengampuni kami secara cuma-cuma oleh karena kasih karunia Tuhan. Maka ajar kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, untuk kami juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bukan karena orang tersebut layak menerima pengampunan, tapi karena kami tahu Tuhan menginginkan yang terbaik untuk kita. Tuhan yang menginginkan bahwa kehidupan kami tidak lagi hidup di dalam belenggu dosa, ikatan dendam. Namun Tuhan ingin kami terus melangkah maju di dalam pertumbuhan iman kami. Kami percaya Tuhan pasti mampukan, dan Tuhan pasti memberkati kegiatan kami semua sepanjang hari ini. Tuhan Yesus pasti buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa, yang percaya sama-sama kita katakan amin.